Tema kita tentang persaudaraan, al-ukhuwah al-islamiyah, persaudaraan sesama muslim. Kita mengaku saudara sesama muslim, ada beberapa pantangan yang tidak boleh dilakukan. Kurang lebih ada sekitar 7-8 pantangan yang oleh Rasulullah, jangan kau lakukan ini kepada sesama saudaramu sesama muslim. Ini yang perlu kita perhatikan, dan ketika sudah paham, berusaha untuk dijauhi 8 pantangan itu. Apa di antara pantangan yang disampaikan oleh Rasulullah itu? Yang pertama, la tahasadu, jangan hasud atau hasad atau dengki, iri hati. Coba kita lihat dulu pengertian dari al-hasad. Kalau kita lihat pengertian al-hasad adalah tamanni zawalin ni'ma al-ghair, berharap hilangnya kenikmatan pada sesamanya. Jadi harapan di dalam hati seseorang agar nikmat yang ada pada orang lain yang dia lihat itu zawal, hilang, musnah darinya. Entah zawalnya itu pindah ke dirinya atau pindah ke tangan orang lainnya. Harapan seseorang agar nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang lain itu musnah, supaya pindah kemana? Kalau nggak ke dirinya, ya ke orang lain. Itu yang dimaksud dengan hasad. Ini semua agama, apapun agamanya, apapun rasnya, semuanya membenci persoalan ini. Semuanya ya keluar dari kemanusiaan, kefitrah dari seorang manusia, apapun agamanya. Karena itu kemudian coba kita lihat di surat Al-Falaq ya. Wa min syarri hasidin, sampai-sampai Allah itu menyuruh kita untuk berta'awud, memohon perlindungan kepada Allah agar terlindungi dari min syarri hasidin idza hasad. Ketika seorang yang tukang menghasut lagi beraksi, idza hasada, lagi beraksi. Berarti ini perkara yang sangat berat sampai masuk disuruh oleh Allah untuk meminta berlindung. Yang cerita menarik ingat tuh. Zaman iblis ini suatu ketika datang kepada saudaranya namanya Fir'aun. Faqara'a iblis baba baita Fir'auna. Iblis ngetok omai Fir'aun. Ya, tapi gak assalamualaikum ya, cuma diketok. Terus Fir'aun, faqala Fir'aun, man hadha? Siapa itu? Faqala iblis, cari iblis, ana, aku. Walau kunta ilahan majahaltani. Jadi ini kan pangeran, tapi kok gak aku gitu. Jadi kan ngaku pangeran, tapi ini orang ngerti lah orang. Faqala lahu Fir'aun, lalu Fir'aun berkata kepada si iblis ini, udkhul ya mal'un, wahai orang yang terlaknat, masuklah engkau. Falamma dakhala alaihi qala lahu Fir'aun, ketika iblis sudah ada di depannya Fir'aun berkata kepada iblis, ata'rif ala dhahril ardi ahadan syarran minka wa minni? Iblis, ada nggak informasi yang pernah kau dengar
bahwa di muka bumi ini ada sosok manusia yang lebih hina, lebih buruk, lebih jelek daripada kita berdua ini. Yang podo kaya sekongkol arek loro iki. Ya, si iblis sampai ada enggak manusia makhluk selain kita berdua yang lebih buruk? Nah, dijawab oleh iblis, qala bala ono. Man huwa? Dari Fir'aun, sapa kuwi? Qala, dijawab oleh iblis, al-hasid, orang yang hasad, yang hasad. Jadi kata iblis, orang yang lebih jelek daripada aku ambek kuwi iki ono makhluk Gusti Allah. Sapa kuwi? Wong sing tukang dengki, iri hati, hasud dan seterusnya itu. Wabil hasadi waqa'tu fi hadhihi al-mihna. Kata si iblis, karena hasud inilah kemudian aku oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan kecaman seperti ini, ujian yang berat seperti ini. Artinya aku dari dulu ketika masa eranya Adam alaihissalam sudah dilaknat dan ditetapkan sebagai penghuni neraka abad dan abad. Gara-gara persoalan satu ini. Apa itu? Hasud kepada Nabiullah Adam alaihissalam. Gara-gara kui persoalan hasud itu. Terus si iblis iku cerita, innali sadiqan, Fir'aun, aku duwe kanca, ajabani ila kulli ma da'autu minasyarri. Kancaku iki plek nang aku. Jadi lek tak jak aku, tak kongkon aku nang ngene kelekan iki mesti digergel terdepan ya. Paling cepet lek diajak kelekan. Ya cerita. Faqultu lahu, sampai-sampai aku pernah berkata kepada dia itu, qad wajaba alayya haqqaka. Kon berhak mendapatkan hakmu atas apa yang kau lakukan demi aku, kata iblis. Lalu fas'al minni al-hajat. Apa penjalukmu saiki? Faqala, lalu sahabatnya iblis ini dia berkata, ya iblis, inna li jari baqaratun. Iblis, aku duwe tangga. Dek iki duwe sapi, sapine api. Aku njaluk tulung nang kowe, lek jene kono balas budi nang aku, fa'amitta. Aku njaluk tolong patenono. Mungkin ya apa gak gelem ono wong duwe sesuatu yang lebih baik dari miliknya, lebih kaya dari dia, sehingga ketika anak tanggane iki duwe sapi sing apik, dia gak bisa terima. Terus ngongkon iblis supaya fa'amitta. Kalau memang kita ada balas budi, tolong matiin, bunuh sapinya itu. Faqultu, dari iblis ngomong, la quwwata li ala zalika wa isu. Dikongkon ngono iki nek. Isu iki. Terus aturid an u'tika 10 baqaratin makanaha. Kon nek gelem ning tak ganteni tak kei sapi 10. Tapi aku joko mateni sapi iku gak iso aku. Aku gak punya kekuatan untuk membunuh Baqarah itu. Nah ini kowe gelem tak ganteni 10 sapi, tak tukokno, tak kei. Tak jukukno lah berarti ya. Terus faqala, lalu iblis itu, si sahabatnya ini berkata, la aku gak arep aku lek kon kei ganteni 10 sapi gak butuh aku. Aku sing tak butuhno kon iso mateni sapi tanggoku iku. Terus fa'alimtu, iblis berkata, ini kesimpulannya, fa'alimtu, aku sadar annal hasida syarrun minni wa minka. Wong sing hasud iku luwe elek teko aku dhewe ambek teko kon. Jadi dia menceritakan sahabatnya yang dikokon elek itu gelem. Ya. Jadi wong hasud iku meskipun dikei 10 sapi kayak gak gelem. Ya apa carane donyane tanggane ku kecabut. Zawalun yaitu tamanniya zawalin ni'ma li jarihi wa li akhihi.
Ya apa carane nikmat sing ana ge saudaranya, tetangganya, siapapun yang dia hasuti zawalun, hilang, musnah. Nah, ini bisa menjangkit siapapun juga, tidak pandang agama. Karena ini penyakit kemanusiaan. Oke? Tidak hanya kita muslim, siapapun yang menyandang nama manusia bisa terjangkiti yang namanya penyakit al-hasad. Berarti indikasinya, ayo dititeni lah ya, dititeni. Taman nidu biasanya. Apa itu? Angen-angen. Pikiran mulai. Makanya Kanjeng Rasul itu kan ngekai woro-woro nang awak dhewe iku. Likulli dzi ni'matin mahsudun. Saben-saben kula panjenengan dikei nikmat nang pangeran, ojo lali mahsudun. Biasanya ini orang sing drengki. Likulli dzi nikmatin mahsudun. Biasanya lek kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, ojo enana iku biasanya ana sing mahsud, ana sing gak seneng. Nah, hasad itu macam-macam. Jadi ada levelnya, itu ada tingkatannya. Ada tingkatan yang terendah itu ya hanya tamani saja. Tamani dalam arti di pikirannya saja, di hatinya kepingin, gak seneng lek kapan saudara, teman, tetangga yang mendapatkan nikmat dari Allah. Tapi tidak sampai terekspresi. Jadi masih mendap di sini. Bu paling banter ya metotok saja ya. Atau ya sikapnya aneh saat ketemu dengan orang yang dia hasad. Itu tingkat terendah. Kalau sudah tingkat tertinggi, itu seperti tadi ini, sudah ada upaya untuk mencelakai atau mengambil. Ya apa carane supaya nikmat iki hilang? Mbok ilange dipaksa dibunuh kayak sapi ini gimana ya? Ya apa carane sapi iki mati utawa gak ada pada diri. Itu sudah tingkat kronis ya. Hasad yang tingkat kronis. Alhamdulillah ini. Nah, berarti luwe elek jarine mbok bener mbok enggak akuane iblis iki. Ya jelas dhek ngomong sik pede lah iblis iki ya. Ono ngomong sing luwe elek tak aku aja iki. Itu. Wis apa maning iki gak dituju nek gak menungso nang iblis iki. Jadi sak elek-elek manusia koyo ning alam semesta iki kan lek gak iblis ya Fir'aun. Tapi mereka berdua itu mendakwa bahwa ono sing elek luwe aku ambek kon iblis. Yaitu manusia yang hasud. Kalau dikaitkan dengan firman surat Al-Falaq tadi itu, ya ada benarnya. Ya. Qul a'udzu birabbil falaq. Sampai kemudian min syarri hasidin. Sampai biasanya awak dhewe lek ta'awudz iki apa? A'udzu billahi minasyaitonir. Tapi lali awak dhewe gak tahu misalnya a'udzu billahi minal hasidi idza hasad. Ya toh? Padahal derajatnya lek jare iblis luwih elek sama aku kok. Iki luwih bahaya. Nih. Karena apa? Karena lek iblis sih gak ketok rek. Lek hasid iki sik ketok moto. Padha-padha menung. Nah, ini bisa menjangkit kepada siapapun termasuk kita. Makanya ketika ada benih embrio masuk ke dalam pikiran, misalnya tamani tadi ya, apa berharap atau angen-angen delok koncone iso tuku iki, iso tuku iku dan sebagainya, kok kemudian muncul gak terima malah. Awalnya gak terima, kayak model gak terima itu cepet-cepet bilang diobati. Jangan dikebiri, jangan dikembang biakkan atau dibonsai. Ini berarti lek kuwi ngaku akhul muslim nang padha-padha muslim, ya ojo hasud nang kancane. Ojo hasud nang padha-padha muslim nek anjene kuwi ngaku akhul muslim. Iki siji pantangane sing dikasih tahu dening Kanjeng Rasul. Sing nomor loro ya, sing nomor. Oh sing sadurunge sing nomor iki ana maning. Hasud sing tingkat anu tek kitab niki.
ono hasud hakiki, ono hasud majazi. Ini pembagiannya. Lek hasud hakiki tadi ya seperti yang dicontohkan oleh Iblis mau niku hasud hakiki. Sudah sampai pada upaya mengeksekusi. Itu al-hasad al-hakiki. Yang nomor 2 itu al-hasad al-majazi. Wa fahuwa ghairu mazmum. Dan hasad majazi ini tidak tercela sebagaimana tercelanya hasud hakiki tadi ini. Bi annahu tamanniya husula misla ma li akhihi min an-ni'ma min ghairin an tazula anhu. Apa hasud majazi ini? Adalah seseorang berharap, berangan-angan husula misla ma li akhihi, bisa mendapatkan sesuatu sebagaimana yang temannya dapat. Lek kon tuku sepeda motor, aku ya kudu iso tuku sepeda motor. Kon lek iso tuku kulkas lawang loro, aku kudu papat. Kon lek iso tuku iki, aku kudu iso tuku ini. Minimal aku kudu padha mek kowe. Niki masuk kategori hasad. Tapi masih posisinya di sini, bermain di sini. Kalau tadi kan sudah eksekusi gitu, usaha untuk menghilangkan. Lek iki mboten sampai menghilangkan zawalun nikmah. Tidak sampai ada upaya untuk ya kudu nyambut hilang. Tapi lek sing hasad majazi ini dia hanya berkutat di wilayah non fisik. Berkutat di wilayah pikiran, di wilayah hati. Kalau dia temennya punya ini, saya harus punya. Kalau sahabat saya punya ini, saya pun juga harus punya. Itu termasuk kategori hasud. Tapi namanya al-hasad al-majazi. Fahuwa ghairu mazmun. Ini tidak kategori dosa besar. Kalau yang tadi termasuk dosa besar gitu. Hasad itu. Cuma ini bahaya bisa. Awalnya kan gini, gak mungkin langsung melakukan penghilangan harta benda orang lain sebelum diawali hasad majazi. Makanya embrio ini ya kita potong. Fala takrobu, yang ngocok nyedet. Jangan dipupuk hatinya untuk berperilaku hasad tadi. Nah itu hasud majazi. Karena itu kemudian ada 2 hasad yang diperbolehkan di dalam agama. Ada 2 hasad yang diperbolehkan di dalam agama. Apa itu? Yaitu seperti yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, juga oleh Imam Muslim di dalam hadis Rasulullah SAW, bahwa beliau pernah dawuh ngeten, la hasada illa fisnataini. Hanya boleh hasud pada 2 hal, yang lain tidak boleh. Tapi ini hasad yang dalam arti majazi tadi loh, bukan yang hakiki. Lek hakiki kan upaya untuk menghilangkan. Kalau ini tidak, aku lek kon iso ngono aku yo kudu iso. Iku jenenge hasad majazi. Nah, hasad yang majazi itu ada yang diperbolehkan oleh Rasulullah, oleh syariat. Apa itu? Yang pertama, rajulun atahu Allahu malan fasallatahu ala halakatihi fil khair. Seseorang yang oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan anugerah. Anugerah dalam bentuk apa itu? Malan, harta benda. Misalnya kancane iso kerjanya sukses, bisnisnya sukses, kemudian pangkatnya naik dan seterusnya. Itu yang lalu kemudian dari anugerah yang diberikan oleh Allah itu ditasarufkan di jalan Allah. Jadi fasallatahu ala halakatihi fil khair. Dia tasarufkan, dia belanjakan untuk hal-hal yang baik. Menghindari apa? Menghindari kebinasaan dirinya kelak di hadapan Allah manakala itu ditahan. Aku lek duit dunya kok ngene tak tahan terus iku halakah buatku. Bisa-bisa aku binasa. Makanya kemudian ditasarufno fil khairi dalam hal kebaikan. Nah jenengan lek ketok wong ngono Kang, nggih, gak apa-apa.
Ini kan lek ketemu tiang rojulun atau Allahumalan dikei dunya, dikei apa sih harta benda dan sebagainya itu, lalu dia tasarrufkan di jalan Allah, lalu di atipean di pikiran kita ini muncul aku kepingin koyo Kang Iko karena dia ini apa oleh bantu iku ringan tangan. Jika emanan koyok-koyok diutek nang pikiran ini gak duit belas. Jadi uang itu di luar kepala, artinya diutek gak duit, gak hitungan belas. Aku kepingin nang koyok kuwi. Itu kan berharap memiliki sesuatu yang sama seperti ini hasad, tapi yang majazi, dan itu boleh bahkan dapat pahala. Berarti ada 3 ya. Yang satu mazmuma minal kabair, hasad yang nomor 1 adalah tercela dan tergolong dosa besar. Yang kedua majazi, tidak sampai pada tingkat mazmum, cuma jangan dilakukan, yaitu berkaitan dengan ingin memiliki sebagaimana orang lain memiliki, tapi bukan tujuan untuk kebaikan. Itu yang 2. Yang ketiga, ingin memiliki harta, lalu harta itu bisa ditasarufkan, diinfakkan sebagaimana orang yang dia lihat. Jadi mengidolakan seseorang kaya, lalu dia ingin kaya, dan kekayaannya itu dibelanjakan di jalan Allah sebagaimana idealitas yang dia lihat tadi. Nah ini manduba, boleh diperbolehkan di dalam agama. Bahkan itu kalau ada motif yang positif termasuk kategori kebaikan. Arek-arek sing teko iki aku yakin hasad majazi. Misalnya Mas mau teko dhisik. Waduh, aku pas kerja gak iso ngewangi. Iya. Mas Wito otong-otong panggung. Sing jare Mas jadi pas kerja, aduh emang aku gak iso ngewangi. Betul. Sing Mas Mahmud biasanya masak-masak iku jare Pak Sam, aduh biasanya aku sing masak gak iso tet. Iku hasud gak iku? Hasud, tapi majazi. Hasud majazi yang diperbolehkan di dalam agama. Aduh ketun aku ini gak iso teko ngaji. Berarti waras itu. Iku sing diperbolehkan di dalam agama. Makanya bersyukurlah awak dhewe iki iso hasud, kan ngono ya? Berarti lek rungene rek gak kabeh hasud iki enak. Ngoten iki. Nah, iki ada 3 tadi itu diiling-iling. Kemudian yang kedua, kalau tadi masalah harta benda, yang kedua masalah ilmu. Kata Rasulullah, boleh hasud kepada orang yang dianugerahi oleh Allah hikmah, pengilmu, fahuwa yukti biha wa yu'allimuhan nas. Dia diberikan ilmu oleh Allah, mengamalkan ilmunya, terus ngajari wong. Bu ilmu ini sak pirai, ketika ada orang yang membutuhkan dia ajari. Nah itu boleh kita berhasad kepada dia itu. Ini ilmu apa saja ya, ilmu apa saja. Entah ilmu agama, ilmu ekonomi, ilmu bisnis, atau apa saja, pokoknya ilmu yang baik ya. Itu ketika jenengan melihat ada orang yang loman lek masalah ilmu, itu mengkudu dihasati. Boleh hasad itu. Berarti jangan kata syahad, ojo kata nyimpan apapun itu rek, apapun itu. Lek cara kowe duwe ilmu bisnis ya, ojo wedi bangkrut gara-gara ilmu kuwi diserap wong li. Jadi jangan khawatir, misalkan ada istilah begini, ini rahasia perusahaan, jangan sampai dikeluarkan. Aku saiki takon, ikut teko sapa kalimat itu? Dudu teko muslim. Di agama kita itu tidak boleh menyembunyikan ilmu. Kowe lek iso masak duwe menu enak, lek tanggo dulurku misalnya dodolan gak payu, yo ajarono. Waduh, banyak masalah ini.
Malah nek garo sing tuku. Ya tak ajari rek, cakaken rek. Mungkin gara-gara gak profesional ngene iki, wong-wong malah garo sing tuku. Aku bendina sing tuku iki luwih-luwih nang ngene warungku misalnya. Yo ajar. Nah, itu namanya apa namanya? Diajarkan di dalam agama kita supaya tidak menyimpan jangan khawatir sing nata rezeki Gusti Allah ora ya toh. Nah, lek kasih ngono misalkan ya pasar iku gak mlaku dempet-dempetan ngono tokone iku ya. Tapi nyatane ya mlaku ya. Ya ono ya ini pasar itu tetep ae dempet-dempetan gak ono pasar iku selisih 10 meter ngono gara-gara delengki ambek pinggire yo gak ono. Ya toh? Ya mlaku kabeh wis ditata kabeh nek Gusti. Lah lapo saiki ana kampung kene ana toko kowe kemudian bengerengan. Podo-podo di pasar misalnya ya. Wis kabeh ditata ning Gusti. Ayo sing legowo, sing lelo, percaya ambek Gusti Allah, ben sing ngatur rezekine Gusti. Oleh iso sing loman masalah dunya, ya tur loman masalah ilmu. Iki ojo dimaknai ilmu agama wae, ya ilmu apa wae. Kuwi sing kula niki biasa ning pamanku iki tak rapoki terus ilmune. Ilmu ngedit video, ilmu gawe PPT. Lek wong sing misalkan buka kursusan, waduh Pak Ustadz iki buka kursus PPT akhirnya gak payu aku balik. Kan yang ngono to ya. Nyatanya ndak. Justru malah misalkan saling membantu. Tuh misalnya jope awak dhewe blukek luwe-luwe malah ana dhuwure padha muslim, dilempar nang ngono. Kuwi domboku iku pinter ya. Ya Allah. Ngono lek ya. Ayo sing lu. Dihitung. Ayo kabeh iki padha njunjung masing-masing. Ojo medit-medit masalah ilmu. Wis tak percaya lek rezeki kabeh ditata diatur ning Gusti. Iku lek santri kelairan ngono ya wayahe wis ngimani ndukure iku. Iya ta rek. Lah kok wis kelairan kok galali. Galali wis kelairan kan apaan disim? Disimpen. Gak penting kowe. Kok ora kabeh ilmune kan ngono ya. Heeh. Malah apa?